Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini tanggal 11 Maret 2023. Kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita semua dipelihara sama Tuhan. Hari berganti hari, tanggal demi tanggal, waktu semua akan berubah. Tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Terbukti nyata saya bersama rombongan sudah mendapat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama perjalanan dari sejak tanggal 8 Maret berapa hari yang lalu. Cukup jauh perjalanan di Jakarta menuju Doha dan dapat melaksanakan semua program ada di negara Jordan. Tapi saat ini sudah ada di Israel, di Nazaret. Sudah melaksanakan program sepanjang hari ini. Ini bukti nyata Yesusku luar biasa. Karena Yesus berkata memang bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Dalam Mazmur pasal 60 14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Amin. Maka pentingnya kita bersama dengan Yesus. Tanpa Yesus kita gagal. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Kalau itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mau utamakan Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini itu, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Siapakah aku? Mari kita bahas. Yang penting saat ini mari kita mau utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan besar-besar. Sebab Yesus satunya sumber kekuatan kita. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan pujian ini di Israel di Nazaret untuk saudara semua diberkati bersama Tuhan. Karena bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Hidup kita merasa aman di dalam Dia. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Amin, haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 59 ayat 10 dan 11, Ia kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih-Nya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah terus tubuh. Amin. Sebab Yesus pembela kita yang sempurna. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat
selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja, haleluya. Ya Tuhan punya mul kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengkokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Yesus anak domba Allah, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memulihkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja, haleluya. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Tuhan segala Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kekudusan, sumber kebenaran. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Dalam nama Yesus kami semua diberkati Tuhan. Dan ampuni Bapa semua dosa, salah, kehilafanku. Dalam nama Yesus semua diampuni, dipulihkan. Terima kasih, kami percaya Kau hadir malam ini Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, sebab Kau sumber di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan berkat Tuhan turun buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Atas rahmat anugerah Tuhan kita masih dipelihara Sabtu malam hari sebelum kita berbaring tidur, tanggal 11 Maret 2023. Puji Tuhan, kalau saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan bersama rombongan ada di Israel, sudah di Nazaret, sudah kunjung berapa tempat. Dan saya percaya doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu Saudara semua bersama saya adalah anak Tuhan Yesus yang disayang sama Tuhan. Kita dicinta sama Tuhan Yesus, sebab Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita mau senantiasa datang kepada Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tempatkan Yesus di atas segala-galanya, firman Tuhan berkata Dia akan jaga lindungi. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, siapakah aku itu? Adalah hikmat adalah Tuhan. Ia akan tinggal dengan aman terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Mari kita kembali para firman. Saya mau baca demikian ayat 20-33 Amsal Sulaiman pasal yang pertama. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencomooh masih gemar kepada pencomooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpanggilah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku,
tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ayat 33 yang terakhir, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan dan malapetaka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar pada malam hari ini, tertulis di dalam Amsal Sulaiman pasal yang pertama ayat 20 sampai 33, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari sesuai dengan tema firman Tuhan, siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini bicara firman Tuhan. Karena bicara firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber segala-galanya. Itu kalau kita datang kepada Yesus. Dan kalau datang kepada Yesus, kita tentunya akan mendapatkan hikmat dan pengertian. Coba kita buka di dalam Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa. Maha Kudus adalah pengertian. Artinya, kalau kita utamakan Tuhan, mencari Tuhan, mengenal yang Maha Kudus. Siapa Maha Kudus? Itu Tuhan Yesus. Di situ sumber segala hikmat. Di situ sumber segala pengetahuan dan pengertian. Pantesan saudara, Raja Salomo, wah luar biasa. Salomo tidak minta kekayaan dia. Dia minta hikmat dan pengertian. Kan begitu dia mencari hikmat dan pengertian, berarti dia mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, segala-galanya dikasih. Yuk kita buka 2 Tawarikh pasal 10. Pada itu Raja Salomo akan diangkat menjadi raja. Dia berdoa sama Tuhan, demikian permintaannya. Ayat yang ke-9. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkan keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suku bangsa yang banyak seperti debu tanah. Ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Coba ini, dia minta hikmat dan pengertian. Berarti kalau hikmat pengertian dia minta, berarti dia mencari Tuhan. Orang mencari Tuhan, itu berarti adalah hikmat dan pengertian. Baca di Mazmur 53 ayat 3. Tuhan lihat dari sorga, mencari siapa anak manusia mencari Tuhan. Berarti dicarikan akal budi, orang berakal budi untuk mencari Tuhan. Lihat lagi 5 garis yang bijaksana. Dikatakan bijaksana karena dia membawa pelita dan membawa minyak, artinya mengutamakan Tuhan. Pelita bicara firman Allah, minyak bicara Roh Kudus. Kalau kita hidup ini mengandalkan firman dan Roh Kudus, hidup sebagai pelaku firman Tuhan, maka hidup kita diberkati sama Tuhan. Karena sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan, sumber kekayaan, sumber segala itu datang dari Tuhan. Dan ternyata Raja Salomo luar biasa. Dia tidak salah pilih, tidak salah meminta. Ternyata dikabulkan sama Tuhan. Bahkan kata Tuhan di ayat ke-11, berfirman Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang dahsyat atasnya. Aku telah merajakan engkau. Tuhan sudah angkat Raja Salomo menjadi raja. Maka Tuhan berikan apa di ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Sebab setelah itu aku berikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak ada pada raja sesudah engkau. Coba luar biasa saudara. Oleh karena minta sama Tuhan. Hikmat dan pengertian artinya mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, terbukti saya senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Karena saya utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tempatkan Tuhan di atas segala firman Tuhan, siapa yang mendengarkan aku bicara Tuhan sendiri. Bicara firman ini suatu rahasia. Salomo itu bicara tentang apa? Tentang hikmat yang datang dari Tuhan. Sudah bicara Salomo ini. Karena artinya Salomo itu Amsal. Artinya ucapan orang bijak. Ucapan orang bijak adalah mencari Tuhan.
Kalau mencari Tuhan berarti takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, segala hal yang Tuhan berikan. Oleh karena itu mari kita mau mencari Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Bukti nyata, kita semua dipelihara sama Tuhan. Saya bisa berangkat ke Israel dalam pelayanan. Ini karena berkat Tuhan luar biasa. Karena saya utamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, maka semua akan diberikan kepada kita. Oleh itu mari kita melangkah, tidak melangkah sendiri. Biar hari ini, malam hari ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Yesus, anak domba Allah, Dia Allah juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Yesus segala Raja. Haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, senantiasa saya katakan, berjaga dan berdoa. Andalkan Yesus. Kalau andalkan Tuhan, mencari Tuhan, di situ kita mendapatkan hikmat dan pengertian. Maka keselamatan, perlindungan dari Tuhan menyertai kita bersama. Amin. Salam sejahtera dan berkat Tuhan dari Yesus. Dari saya, Pastor Yakub Rahmat di Israel di Nazaret. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.